guys, welcome to my YouTube channel. Saya Joharia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Saya akan menjelaskan tentang isu terhadap masyarakat pesisir. Nah, jadi wilayah pesisir merupakan daerah peralihan laut dan daratan. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah pesisir mendapatkan tekanan dari berbagai aktivitas dan fenomena di darat maupun di laut. Fenomena yang sering terjadi di darat yaitu abrasi, banjir, dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat seperti pembangunan pemukiman, pembabatan hutan untuk persawahan, pembangunan tambak, dan sebagainya. Sedangkan fenomena di laut seperti pasang surut air laut, gelombang badai, dan sebagainya. Secara umum, aktivitas masyarakat pesisir meliputi aktivitas ekonomi berupa kegiatan perikanan yang memanfaatkan lahan darat, lahan air, dan laut terbuka. Kegiatan pariwisata dan rekreasi yang memanfaatkan lahan darat, lahan air, dan objek di bawah air. Kegiatan transportasi laut yang memanfaatkan lahan darat dan alokasi ruang di laut untuk jalur pelayaran, kolam pelabuhan, dan lain-lain. Aktivitas ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ketergantungannya terhadap kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang ada di sekitar. Pantai Kuaru adalah sebagai salah satu objek wisata pantai yang memiliki keindahan alam yang tidak dapat ditemui pada pantai-pantai lain yang berada di pesisir selatan Provinsi DIY. Pantai Kuwuru memiliki potensi cemara laut yang eksotis dan memiliki daya tarik wisata. Pohon cemara udang di sekitar Pantai Kuaru juga bermanfaat untuk menahan ombak pada saat tsunami. Isu petani di sekitar Pantai Kuaru. Sebagian besar masyarakat Dusun Kuaru bekerja di sektor pertanian. Namun, keberadaan tambak udang di sekitar Pantai Kuaru mengganggu tanaman pertanian milik warga. Dikarenakan udara di sekitar tambak mengandung garam sehingga akan berpengaruh terhadap lahan pertanian di sekitarnya, di mana pertanian tidak dapat tumbuh. Tanaman warga seperti padi dan palawijaya menjadi sulit tumbuh karena uap air yang mengandung garam. Isu nelayan di Pantai Kuaru. Sebagian besar masyarakat di Pantai Kuaru memiliki tambak udang. Usaha tambak udang di Pantai Kuaru cukup menjanjikan karena hasil melaut yang tidak menentu akibat gelombang laut dan cuaca yang mempengaruhi hasil tangkapan. Salah seorang warga yang mencoba untuk berwirausaha di bidang tambak udang dan berhasil, maka petani dan nelayan di daerah Pantai Kuaru mengambil alternatif lain untuk berwirausaha di bidang tambak udang. Namun, muncul permasalahan bahwa dalam upaya pembuatan kolam tambak udang harus menebang pohon cemara di sekitar pantai. Sebagai dampaknya, ancaman abrasi air laut semakin besar. Isu kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Pantai Kuaru. Masyarakat di Pantai Kuaru mempunyai pekerjaan tetap dan sampingan dengan jumlah pendapatan yang bervariasi. Mata pencarian utama masyarakat Pantai Kuaru didominasi oleh kegiatan di sektor pertanian, mencakup pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan. Dilihat dari tingkat pendidikan, pada tahun 2012, mayoritas dari penduduk hanya menempuh jenjang pendidikan SD, yaitu sebanyak 142 jiwa atau 33%. Sementara penduduk yang menempuh pendidikan jenjang akademik atau PT sebesar 13 jiwa atau 3%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pendudukan di Pantai Kuaru dikategorikan masih rendah.
sehingga menyebabkan perilaku masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi kurang dan berdampak pada lingkungan sosial dan ekonomi. Isu perilaku dan dampak kerusakan lingkungan Pantai Kuaru. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Pantai Kuaru disebabkan oleh perilaku masyarakat di sekitar pantai. Pada awalnya telah dikembangkan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan program promosi Pantai Kuaru keluar di Kabupaten Bantul. Namun, dalam perjalanannya muncul permasalahan bahwa terdapat sebagian masyarakat yang membagi tanah di pesisir Pantai Kuaru menjadi beberapa petak untuk digunakan sebagai lahan tambak udang. Upaya pembukaan lahan baru untuk usaha tambak udang disebut merusak lingkungan, di mana masyarakat menebang pohon cemara udang, pohon akasi, dan leresidi yang telah ada di pesisir pantai. Perilaku masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Pantai Kuaru dan upaya penyelamatan kerusakan lingkungan Pantai Kuaru. Perilaku penebangan pohon cemara udang, akasia, dan leresidi. Pemerintah melarang penebangan pohon cemara udang, akasia, dan bakau. Pemerintah bekerja sama dengan pihak lain untuk menanam kembali pohon yang telah ditebang. Pemerintah memberikan bibit untuk penghijauan kembali di Pantai Kuaru. Masyarakat telah menebang pohon untuk usaha tambak udang. Kelompok nelayan telah melakukan penghijauan kembali di Pantai Kuaru. Masyarakat masih menunggu bibit tanaman dari pemerintah. Tambak udang. Pemerintah memberikan jangka waktu bagi masyarakat untuk segera menurut tambak udang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat menyaksikan.